Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C pengantar biosistematik dan biodiversitas. Kelompok C sendiri terdiri dari saya sendiri, Aulia Reni Hadisa dari Biologi 2019, Ratna Dwi Lestari dari Biologi 2019, Regina Putri dari Biologi 2021, Rifka Azkia dari Biologi 2021, dan Muhammad Ihsan Anggara dari Biologi 2021. Next. Jadi malam ini kita akan membahas soal pada buku pengantar biosistematik pada bab 5 berkaitan dengan kekerabatan. Soalnya sendiri menjelaskan bahwa sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi, bagaimana pula penjelasan manakala kedua sayap tadi dipandang sebagai konvergensi dan di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi. Jadi dari soal tersebut, apakah kawan-kawan di sini ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi analogi adalah keserupan penetik yang tidak terkait dengan asal-usul, tetapi dalam kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, sayap kelelawar dan sayap burung adalah analog karena mereka berkembang secara independen sebagai adaptasi terhadap fungsi umum, yaitu digunakannya sayap untuk terbang. Kesamaan sayap kelelawar dan sayap burung memang hanya karena sehingga dapat disebut sebagai organ analog. Baik, izin masuk. Saya izin menambahkan tanggapan dari Rifka Azkia. Jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Analogi adalah organ-organ tubuh yang dimana mempunyai fungsi sama, tetapi mempunyai dasar yang berbeda. Sayap burung dan sayap kelelawar menunjukkan sifat analogi, sebab organ tubuh dengan sifat analogi memiliki bentuk dasar yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Sayap burung dan sayap kelelawar memiliki fungsi untuk terbang. Kedua macam sayap ini juga disebut karakter konvergen karena keduanya berkembang sendiri-sendiri. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Regina Putri dan Rifka Azkia. Jadi untuk poin kedua berkaitan dengan bagaimana apabila sayap tersebut dipandang sebagai konvergensi, saya izin memberikan tanggapan. Jadi untuk konvergensi sendiri adalah diperolehnya suatu karakter yang sama oleh dua atau lebih takson. Padahal moyang bersama kedua takson tersebut tidak memiliki karakter, bahkan tidak memiliki genotip untuk berkembangnya karakter tersebut. Terjadi pada kasus ini yaitu sayap kelelawar dan sayap burung memiliki wujud yang hampir sama dan menunjukkan adanya evolusi konvergen dalam hal fungsional, yakni sebagai alat gerak untuk terbang. Namun jika dilihat secara anatomis, sayap kelelawar dan sayap burung sangatlah berbeda. Pada kelelawar terdiri dari selaput yang membentang di antara keempat jarinya, sedangkan pada sayap burung terdiri dari bulu-bulu yang melekat pada tulang, pergelangan, tangan, dan lengan bagian bawah. Selain itu juga, jika ditarik ke belakang, secara taksonomi kelelawar merupakan bagian dari mamalia, sedangkan burung adalah apes. Moyang mereka berdua tidak memiliki karakter yang sama, bahkan tidak memiliki potensi berkembang mengikuti karakter tersebut. Jadi mungkin itu penjelasan saya sedikit terkait dengan konvergensi. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang menanggapi lagi? Izin menanggapi, jadi berdasarkan jawaban dari teman-teman, saya sependapat mengenai pandangan teman-teman terhadap analogi dan juga konvergensi pada sayap kelelawar di mungkin di sini saya ingin menjelaskan aja perbedaan antara analogi dan juga konvergensi sendiri. Jadi untuk analogi sendiri itu merupakan keserupaan fenotipe yang tidak terkait dengan asal-usul, tapi memiliki kesamaan di fungsinya. Atau dengan kata lain seperti ini, analogi itu merupakan organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama, namun tetapi mempunyai dasar yang berbeda. Sedangkan untuk konvergensi sendiri berdasarkan penjelasan dari teman-teman itu merupakan diperolehnya suatu karakter yang sama oleh dua atau lebih takson. Padahal moyang dari kedua takson tersebut itu memiliki karakter
bahkan tidak memiliki genotipe untuk berkembangnya karakter tersebut. Nah, jadi dari kedua pandangan tadi ya, analogi dan konvergensi tadi itu dapat kita lihat gitu tentang perbedaannya. Jadi untuk fenotipe tadi itu keserupaan fenotipe yang tidak terkait dengan asal usul atau tidak berikatan dengan asal usul. Sedangkan untuk konvergensi sendiri itu merupakan karakter, jadi karakternya itu sama dari dua atau lebih takson. Mungkin itu sih yang menjadi perbedaan utama dari analogi dan juga konvergensi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratna Lestari. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Baik, jika tidak ada, mungkin saya ingin memberikan sedikit tanggapan penutup. Jadi sebenarnya kekerabatan sendiri dapat tercermin dari keserupaan. Meskipun tidak semua keserupaan menggambarkan kekerabatan. Hal inilah yang terjadi pada pembahasan kali ini, yaitu berdasarkan sumber yang saya dapat, hal tersebut dapat dikatakan homoplasi atau istilah yang dapat menyebutkan bahwa kolektif keserupaan di antara dua takson untuk suatu karakter dan keserupaan itu diperoleh secara independen oleh dua takson tersebut. Jadi tidak diperoleh dari moyangnya. Ini berarti menandakan bahwa sebenarnya keserupaan tidak benar-benar menggambarkan kekerabatan. Jadi di beberapa kasus memang benar bahwa kekerabatan terikat erat dengan keserupaan. Namun hal ini tidak selalu berlaku karena seperti yang kita diskusikan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan homoplasi, bahwa keserupaan karakter di antara beberapa takson itu tidak menandakan kekerabatan. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman, apakah ada tanggapan lain atau diskusi ini dapat kita cukupkan? Baik, mungkin karena sudah semuanya memberi tanggapan dan dirasa cukup, mungkin diskusi kali ini akan kita cukupkan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan teman-teman. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.